Om Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama kami Taksu Poleng. Ya, terima kasih juga sama teman-teman atau semeton Taksu Poleng yang sudah like, share, dan subscribe channel kami dalam mendukung karya-karya kami, yaitu seputaran tentang spiritual Nusantara. Nah, bahasan kita kali ini adalah mengenai tentang berita-berita yang lagi viral nih, tentang ramalan-ramalan. Nah, salah satunya adalah ramalan yang dicetuskan oleh Mbak Yu, salah satu peramal lah dibilang di Indonesia yang lagi beken nih. Mengingat ramalan itu adalah ramalan tentang musibah yang baru ini terjadi. Itu beliau ini katanya meramal tentang ada sesuatu yang terjadilah, terus berkaitan dengan warna merah, warna biru seperti itu yang saya pesawat jatuh. Seperti itulah yang sempat saya baca nih. Cuma dari semeton Taksu Poleng nih banyak ada yang bertanya, ini apakah benar nih ramalan? Apakah sesuatu kebetulan atau cocok logi yang kebetulan aja terjadi nih di hari itu gitu. Nah, menurut Jero nih gimana pandangannya? Jadi gini, untuk masalah ramalannya Mbak Yu, sebenarnya kami kan tidak ingin mengadili beliau. Jadi kami berusaha istilahnya dari Taksu Poleng menjawab sesuai apa yang kami tahu seperti beliau. Jadi sebenarnya ramalan itu benar, tapi karena gini, konsep ramalan itu kan itu sebenarnya bukan suatu kebetulan lah. Ada cocok logi, tapi memang beliau bisa meramal seperti beliau. Dan kemudian kalau ramalan itu kan tidak 100% benar nih. Kalau konsep kita yang tentang ilmu peramalan itu minimal maksimal lah 75% sampai 80% lah. Nah, kalau bisa dibilang sih yang diramal sama Mbak Yu ini bukan mengadili sih Jero ya, ranahnya. Cuma kan dibilang warna biru sama merah gitu loh. Cuma kalau pesawat yang baru nih terjadi jatuh nih kan dominan putih dan memang ada warna merah, ada warna birunya. Nah, mungkin seperti Jero bilang tadi memang tidak 100% salah gitu. Nah, kalau bisa dibilang nih ramalan seperti ini memang ini murni dari artinya kemampuan dari seseorang. Ya, seperti indigo itu apakah ada sesuatu yang mungkin menjadi pakem bahwa ramalan itu bisa terjadi gitu atau bisa dibaca gitu. Jadi gini, yang pertama nyambung masalah pesawat jatuh kan, tadi beli mengatakan bahwa dominannya putih ya seperti karena ramalan itu tidak bisa kita secara pasti tepat real kapan itu waktunya, kemudian warnanya secara spesifik itu sulit beli. Karena istilahnya ramalan itu adalah kita diberikan bayangan. Jadi ada beberapa cara untuk kita meramal masa depan beli ya. Jadi konsepnya seperti ini, itu bisa dikatakan ilmu. Jadi ada ilmu meramal menggunakan yang namanya astrologi. Jadi astrologi adalah ilmu tentang perbintangan, bukan astronomi. Itu kan mempelajari ilmu perbintangan untuk bisa dikatakan sebagai lah kita cuaca tahu tentang kayak gitu, perputaran matahari seperti itu. Tapi kalau astrologi adalah mempelajari istilahnya bintang, mempelajari yang namanya gerakan matahari untuk mengetahui satu itu cahaya atau cuaca, kemudian untuk mengetahui yang namanya musim, dan juga untuk mengetahui yang namanya seperti wabah, musibah dan lain sebagainya. Jadi kita mempelajari ilmu astrologi itu adalah untuk mengetahui, contoh ini ada astrologi, ada kalau di Nusantara itu terkenal dengan bintang Kumuskus, kemudian kalau di Bali kan disebut dengan bintang Kuskus lah. Jadi apabila ada fenomena itu dipercaya itu akan terjadi suatu musibah, entah itu
bisa dikatakan pejabat yang meninggal atau keluarga pejabat turun tahta dan lain sebagainya, Bli. Jadi ini bagian daripada ilmu astrologi, Bli. Iya. Kemudian di Bali ada yang namanya gerhana. Jadi ada fenomena, kemudian apabila ada pelangi masuk di istana negara, kalau dulu di ilmu astrologi Nusantara itu apabila ada pelangi yang masuk di lingkungan Bli? Keraton lah. Bisa dikatakan keraton atau kerajaan, dipercaya sang raja itu tidak akan lama bertahta. Iya. Jadi inilah ramalan-ramalan yang mempelajari tentang ilmu astrologi, Bli. Kemudian ada yang namanya ilmu futurologi, Bli. Jadi ilmu ini secara sistematik dia mempelajari tentang masa depan. Contohnya di Nusantara ada namanya cakra penggilingan. Mungkin Bli pernah mendengar. Jadi Nggak pernah. cakra penggilingan bahwa konsep yang namanya kehidupan itu ini berulang-ulang, Bli. Perputaran itu berulang-ulang. Jadi dulu pendiri Singosari itu kan ada Kenaro. Jadi Kenaro ini diidentikanlah dengan Insinyur Soekarno dulu. Di Insinyur Soekarno bahwa Kenaro itu dia mendapatkan tahta dari rakyat jelata, bisa dikatakan itu. Kemudian dikaitkan dengan Insinyur Soekarno. Nanti terus ini berunut. Mungkin 2024 ini dipercaya itu sebagai emasnya Majapahit lagi lah. Jadi pemimpin itu akan timbul atau muncul dari kebangkitan Nusantara atau kebangkitan di Majapahit. Inilah disebut dengan cakra penggilingan atau futurologi. Jadi mempelajari tentang masa depan secara sistematik, menghubungkan dengan masa lalu seperti itu. Jadi dari masa lalu ini dia membuat istilahnya rumusan-rumusan sistematik untuk mengetahui yang namanya masa depan. Nah, kemudian yang ketiga, selain istilahnya kita mempelajari ilmu ramal, kalau di Nusantara disebut dengan nujum, tenung, kan banyak Bli istilahnya. Kemudian juga bisa menggunakan yang namanya kekuatan daya pikir dia. Bisa dikatakan kita yang orang-orang yang mampu istilahnya sudah membangkitkan roh di dalam diri, atau disebut dengan kesadaran jiwa yang sudah kita pernah bahas cara menjadi manusia sakti, Bli. Jadi kalau orang itu sudah mampu yang namanya membangkitkan yang namanya kesadaran roh atau jiwa, maka orang tersebut akan mampu membaca misteri alam. Jadi dia bisa membaca fenomena-fenomena lewat ada angin loh. Angin berhembus, akan ada seperti ini. Inilah konsepnya. Kemudian ilmu selanjutnya yang itu tidak jauh hebatnya dari Nusantara adalah menggunakan kekuatan yang namanya perewangan, Beli. Dari mungkin kodam lah. Oh iya. Jadi kodam itu bisa muncul dari dalam diri. Jadi kodam itu kan biasanya kita baru lahir ada yang namanya ikuti kodam atau yang nyenengin lah. Bisa juga menggunakan yang namanya kalau di Bali sesunan lah. Jadi ada istilahnya bocoran yang diberikan oleh leluhur, bisa dikatakan leluhur Nusantara atau leluhur kita kalau di Bali, memberikan kita suatu pertanda, ayo lo hati-hati. Ini akan terjadi ini. Cuma kalau kita bocoran itu kita dapat dari, bisa dikatakan adalah leluhur Nusantara yang sifatnya istilahnya beliau sudah mengalami alam kedewataan, itu tidak boleh dibocorkan, Beli. Oh gitu. Itu tidak boleh muncul. Kalau kita mempelajari dari astrologi, kemudian kita mempelajari dari futurologi, itu masih bisa kita bocorkan seperti karena itu secara keilmuan kita sendiri keilmuan ya. Kita, bukan bisikan atau pemberitahuan gitu ya. Kalau sudah masuk dalam tatanan yang namanya alam nis atau alam gaib yang memberikan kita bocoran, itu jangan sekali-kali dibocorkan lagi karena itu pantang. Nah, ini kan kayak gini juga, Jo. Kan ramalan. Iya. Misalnya kalau diramal sesuatu yang jelek, misalnya bakal ada musibah terjadi gitu. Kadang kita kalau itu terjadi, kita malah kayak gimana ya? Kalau misalnya ramalan yang jelek itu terjadi, kita mendoakan. Ya bisa nggak kayak misalnya kalau misalnya itu tidak bisa dirubah gitu loh. Misalnya kita dapat gambaran nih, oh bakal terjadi sesuatu seperti ini. Akhirnya karena kita bisa merubah itu nggak terjadi loh. Akhirnya kita kan ini bohong-bohongan nih, hoax nih. Gitu. Jadi gini, Bli. Seperti saya jelaskan tadi bahwa ramalan itu kan 75% benar. Jadi ada istilahnya kekuatan dari Sang Pencipta yang mampu merubah hal itu. Contohnya kita mendapatkan istilahnya bocoran, untuk kita mendapatkan istilahnya
tanda-tanda dari alam akan terjadinya suatu tsunami mungkin seperti ramal sebelumnya bahwa dikatakan akhir dari 2020 akan terjadi musibah yang besar yang menghancurkan, mohon maaf itu Jawa Timur ya kalau nggak salah. Pokoknya selatan. Pantai Selatan lah. Pantai Selatan. Nah, tetapi kenapa tidak terjadi? Karena banyak masyarakat Nusantara yang berdoa secara tulus. Jadi inilah lantunan doa ini mampu istilahnya menghilangkan sesuatu yang akan terjadi. Bisa seperti itu. Ya, kalau kita flashback juga kan di Bali Gunung Agung dulu sempat kan banyak itu yang meramal bakal meletus ya, bakal erupsi. Nah, akhirnya itu nggak terjadi loh. Tapi mungkin ujung-ujungnya kita kadang tidak tersadarkan oleh hal itu gitu ya. Artinya ramalan kayak gini tuh kayak main-main aja gitu loh. Cuma kadang kita kan gimana ya? Kita harus perlu sadar juga bagaimana kita, mungkin menurut pandangan Jero nih, bagaimana kita mempercayai sebuah ramalan itu memang benar, terus kita harus memang berubah kayak gitu. Jadi gini, Bli, konsep kita kan kita sebagai istilahnya orang yang beragama, Bli ya. Yang paling tinggi pasti kita percaya yang namanya Tuhan, Bli ya. Jadi kita sah-sah saja kita percaya yang namanya suatu ramalan. Tapi ingat itu ramalan yang konsepnya adalah kita menggunakan ilmu, bukan istilahnya bocoran dari Sang Pencipta atau bisa dikatakanlah leluhur Nusantara, Bli ya. Jadi kita boleh percaya dengan mungkin paranormal yang bisa istilahnya meramalkan lewat dia mempelajari ilmu astrologi, futurologi, dan juga menggunakan kodamnya. Kita boleh percaya, tapi kita tetap yakin dengan Sang Pencipta. Ya, tetap bisa dirubah. Yakinnya sama Sang Pencipta. Contoh nih, kita diramal kamu umur sekian kamu akan meninggal. Kita percaya dengan ramalan itu, kemudian kita yakin dengan Tuhan bahwa tanpa restu Tuhan, tanpa jalan dari Tuhan kita tidak akan meninggal. Kemudian lewat ramalan itulah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti itu, Bli. Iya benar. Kalau kita tidak percaya nih, contoh kita ramalkan meninggal, kita nggak percaya dan kita nggak berdoa, siapa tahu nanti beneran ya. Kita percaya tetapi kita yakin dengan ajaran kita. Intinya kembali ramalan benar atau tidak kembali ke diri kita masing-masing ya. Tujuan kita adalah Tuhan gitu seperti itu. Ya. Dan menjadi lebih baik juga kan gitu. Nah, lanjut mengenai tentang ramal-meramal nih, tadi kan Jero banyak tuh menjelaskan tentang kodam atau bisikan alam, tentang astrologi seperti itu, perbintangan. Nah, di Nusantara ini kalau astrologi itu kan sebenarnya lebih ke ilmu warga dunia ya. Astrologi itu ya artinya orang-orang barat juga mengenal dengan beda nama kan. Beda nama. Kalau kita di Weda disebut dengan Jotista. Ilmu perbintangan. Di Bali ada namanya Warige. Atau Primbon lah di Jawa. Ya ini sama aja, cuma beda beda penyebutan. Jadi lewat mempelajari ilmu astrologi kita mampu mengetahui watak seseorang, sifat. Seperti itu. Jadi kalau bisa dikatakan tanggal lahir kan ada yang namanya huruf. Inilah dijumlahkan, akan mempengaruhi ini si watak ini, kepribadian ini. Kenapa itu benar? Karena pada saat itu ada istilahnya energi-energi dunia berkumpul. Makanya di saat orang-orang yang lahir uku wayang mengalami ya suatu proses yang lebih keras sifatnya dan lain sebagainya. Karena mungkin energinya yang terkumpul ini energi yang keras mungkin gitu ya. Itu. Jadi mungkin suatu saat kita akan bahas bagaimana ilmu-ilmu Nusantara yang mempelajari tentang ramal, Bli ya. Ramal itu banyak ilmu Nusantara, kemudian trik-trik bagaimana cara kita meramalkan masa depan kita sendiri seperti itu, Bli. Jadi kalau bedakan, kalau astrologi itu adalah meramal tentang semesta, futurologi juga. Kemudian kalau meramal untuk diri sendiri atau orang lain itu ada menggunakan, kalau diri sendiri bagaimana kita berusaha berkomunikasi dengan saudara kita. Kemudian baik itu nanti kita akan bahas pelan-pelan karena ada gini triknya, menggunakan cahaya lilin bisa. Cahaya lilin taruh di belakang kita, kemudian kita matikan lampu sebagai tembok warna putih sebagai latar. Kita melihat bayangan kita, kemudian kita berusaha mencatat tentang apa itu simbol-simbol bayangan seperti itu. Ini masuk. Nah, kalau gitu menarik nih Jero. Nanti kita mungkin mencari ahlinya nih, salah satu. Ada sih teman yang menawarkan nih, mungkin kita menambah wawasan nih Jero. Tentang kayak tarot gitu loh.
Ada tuh ramalan teman-teman Yunani ya, Italia. kalau nggak salah iya Yunani kalau nggak salah. Yunani ya. Kurang tahu juga nih. Ini ada Semeton Daksu Poleng yang menawarkan gitu loh. Artinya karena kita mungkin bertukar pikiran gitu ya tentang konten-konten ramal meramal seperti itu. Nah, tidak ada salahnya kita membuka wawasan apakah ilmu-ilmu yang ada di dunia ini memang sinkron loh. Artinya cuma beda penyebutan apa seperti apa gitu loh. Nanti kita juga bahas mengenai seperti yang tadi Jeru jelaskan tuh. Pengen juga istilahnya berbagi tentang ramalan, cara meramal dengan ilmu-ilmu Nusantara, beli menggunakan uang kepeng, menggunakan madu, menggunakan daun dan lain sebagainya. Nanti pelan-pelan kita bahas, siapa tahu nanti teman-teman Semeton Daksu Poleng berminat untuk mempelajari itu, istilahnya lebih waspada lah. Lebih waspada, lebih artinya tahu kelebihan kita, tahu kekurangan kita kan. Itu salah satu yang bentuk kita mencari jati diri atau mencari menjadi manusia sakti kan. Salah satunya mungkin dengan cara seperti itu kita bisa tahulah ini loh kelebihan kita lahir pada saat seperti hari ini gitu. Jadi nyambung dulu masalah ramalannya Mbak Ayu lah, nyambung. Itu sekali lagi yang tekankan ramalannya itu benar, cuma istilahnya kan kita semua juga tahu beliau juga banyak meramal dan ada yang terjadi dan tidak seperti saya katakan tadi, mungkin di saat ngeramal orang yang ngeramal itu dia berusaha istilahnya mendekatkan dengan Tuhan, istilahnya merubahlah ramalan itu. Atau gini juga Cel, ada nggak sangkut pautnya dengan takdir itu, takdir seseorang, misalnya dia diramal seperti ini, cuma takdirnya dia tidak seperti itu yang diramalkan ini. Anggap dah dari kejadian ini kan dalam satu pesawat itu kan beda-beda takdir nih. Masing-masing manusia kan nggak mungkin sama gitu loh takdirnya seperti ini. Cuma diramal seperti itu. Ini apakah ada kesinkronan lah atau benang merah yang antara ramalan sama takdir gitu? Jadi gini, ramalan itu adalah bocoran daripada takdir kita sebenarnya. Bocoran daripada apa yang akan kita dapatkan. Seperti itu. Seperti kan banyak kita lihat karena takdirnya dia mungkin tidak meninggal di pesawat, tiba-tiba dia ketinggalan. Kemudian ada permasalahan dengan surat-surat swab, jadi berangkat kan. Kemudian dia marah-marah setelah tahu pesawatnya jatuh, dia baru menyesal. Inilah yang mungkin kami dari Daksu Poleng sudah sering bahas, bagaimana apapun yang terjadi kita syukuri. Seperti itu. Karena istilahnya Tuhan tidak mungkin memberhentikan waktu, tapi kalau kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan mampu istilahnya menyelamatkan kita loh. Contoh nih, kita mau jalan tetapi pohon akan tumbang loh. Tuhan tidak mungkin menghentikan waktu, tapi tiba-tiba ban kita bocor, kita berhenti, setelah kita selesai memperbaiki ban, kita jalan, tadi ada pohon tumbang. Seandainya kita tidak mengalami ban bocor, ya sudah kita tertimpa. Inilah yang perlu kita ingatkan, yang perlu kita syukuri bahwa apapun yang terjadi itu sudah restu dari Sang Pencipta, sekalipun kita harus dipanggil sama beliau, toh juga roh ini, napas ini kita meminjam kok. Bukan kita yang punya kan. Kapan beliau mengambil, ya udah kita serahkan. Jadi selama kita masih diberikan kesempatan untuk meminjam napas ini, gunakanlah sebaik-baiknya dengan cara mendekat diri kepada Tuhan. Iya benar. Nah mungkin nih masukan dari Juru Panca buat Semeton nih, mungkin kalau kita menemukan atau melihat kejadian yang tidak mengenakan bagi kita, setidaknya sedikitnya mengumpat lah seperti itu. Benar. Artinya kita nggak tahu nih, salah satu kejadian yang kita alami ini ada sangkut pautnya di depan gitu loh ya. Seperti yang tadi Jeru jelaskan, misalnya ban kita bocor, tiba-tiba kita berhenti, ternyata di depan ada orang kecelakaan. Karena diyakini agama apapun akan meyakini hal itu. Apa yang kita terakhir ucapkan di saat kita mengungkapkan napas terakhir, di sanalah kita akan sampai. Makanya kalau kita mungkin kan sering orang sering berdoa, mungkin di saat jatuh dia langsung ingat dengan Tuhan. Maka di saat sang roh pergi dari jasad kita akan langsung menuju Tuhan. Kalau kita mengumpat, ya sudah sampai di sana roh kita gitu. Misalnya kayak mungkin nanti di blur sama gininya nih editornya kalau ngomongin ngumpat nih.
nggak enak nih ngomongin. Iya. Coba Nanti artinya pakai teks saja lah. coba kalau kita ngomongin salah satu binatang itu mungkin kita Nggak enak. gabung ke binatang. Kalau di Buleleng biasa. Biasa. Kalau yang nonton ini kan banyak nih, takutnya Iya. dibilang gimana. Iya. Nah mungkin ada lagi nih Jero masukan-masukan tentang Mungkin itu aja. Jadi intinya seperti ini, kita hargai apapun usaha dari saudara-saudara kita semua yang berusaha istilahnya menggunakan ilmunya untuk meramal, karena itu tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Bagaimana karena beliau care dengan kita semua, jadi beliau berusaha meramalkan untuk keselamatan kita. Jadi siapapun ini tidak termasuk Mbak Ayu aja, siapapun paranormal yang ada di Nusantara yang memberikan istilahnya ramalannya, kalau seandainya menurut teman-teman itu bisa kita gunakan, ayo gunakan. Kalau tidak, udah diamin, jangan kita istilahnya mencemooh atau menjelek-jelekkan seperti itu. Karena kita bukan Tuhan yang berhak menghakimi setiap langkah manusia. ya kita bersyukur aja ada yang mengingatkan seperti itu, Iya. biarpun itu nggak terjadi. Siapa sih yang mau hal-hal jelek itu terjadi kan gitu. Nah mungkin itu saja yang menjadi bahasan kita kali ini dengan Juru Panca mengenai tentang ramalan. Nah untuk ramalan-ramalan yang tadi dijanjikan sama Juru Panca, mungkin Nunggu episode selanjutnya menunggu episode selanjutnya, kita lagi menyusun konten-konten yang bermanfaat bagi teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman atau Semeton Taksupoleng yang sudah menonton video kita kali ini. Kalau misalnya bermanfaat bagi teman-teman, silahkan share dan jangan lupa like, subscribe channel kita untuk kami Taksupoleng agar bisa lebih semangat berkarya. Nah, akhir kata kita tutup dengan Paramesanti. Om Santi.